Clear gitu loh, tadi gue dari pintu 4, 5, 1, putar lagi ke 4, sekarang ke 1 lagi. Ini sekarang baru udah kick off berarti. Ada protes. Ya hopefully bisa masuk terus masih bisa nonton pertandingan. Dunia ada malum dunia. Tolong Pak PSSI, ini kita dipersulit loh, mau masuk supporter Indonesia tidak bisa masuk. Wow! Mengejutkan, ribuan supporter Indonesia di Jeddah dibuat marah besar setelah pihak Arab Saudi diduga melakukan taktik licik untuk mempersulit mereka masuk ke Stadion King Abdullah. Tiket resmi tak berlaku, pintu masuk berubah-ubah, dan banyak yang terpaksa melompati pagar demi bisa mendukung Garuda. Apa sebenarnya yang terjadi malam itu hingga membuat dunia sepak bola gempar? Suasana di kota Jeddah malam itu sebenarnya begitu semarak. Ribuan supporter Indonesia datang dari berbagai penjuru dunia, membawa semangat merah putih untuk mendukung tim kesayangan mereka bertarung melawan Arab Saudi. Namun, siapa sangka, kebahagiaan itu mendadak berubah menjadi ketegangan yang luar biasa. Menjelang pertandingan, ribuan supporter Indonesia sudah memadati area sekitar Stadion King Abdullah. Mereka datang berjam-jam lebih awal, berharap bisa masuk dan menyaksikan laga penting yang menentukan nasib Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Tapi kenyataan pahit menanti di depan pintu masuk. Petugas keamanan Arab secara tiba-tiba mengumumkan perubahan pintu masuk bagi supporter Indonesia. Awalnya mereka diarahkan ke pintu 1, namun setelah antre panjang, para supporter justru disuruh berpindah ke pintu 2. Ribuan orang pun harus berdesak-desakan berpindah tempat di bawah panas terik yang menyengat. Situasi makin tak terkendali ketika di pintu 2 pun supporter Indonesia tidak diperbolehkan masuk. Alasannya beragam, mulai dari alasan keamanan hingga kapasitas tribun yang diklaim sudah penuh. Padahal, dari luar stadion jelas terlihat masih banyak kursi kosong, kekacauan pun mulai terjadi. Suara teriakan, dorongan, dan amarah meledak dari lautan manusia berseragam merah putih. Mereka merasa dipermainkan, karena sudah menunggu lama dan membeli tiket resmi. Beberapa supporter bahkan pingsan akibat kepanasan dan kelelahan. Sebagian supporter yang tak tahan akhirnya memaksa masuk. Beberapa bahkan nekat melompati pagar pembatas yang tinggi dan berbahaya. Pemandangan itu membuat aparat keamanan Arab bereaksi keras, menambah ketegangan di sekitar stadion. Di media sosial, video-video insiden ini langsung viral. Ribuan netizen dari berbagai negara menyayangkan perlakuan terhadap pendukung Indonesia. Banyak yang menilai, ini adalah bentuk taktik licik untuk melemahkan semangat Garuda di laga penentuan tersebut. Sementara di dalam stadion, suasana juga terasa ganjil. Beberapa bagian tribun supporter Indonesia terlihat kosong padahal ribuan masih tertahan di luar. Nyanyian dukungan sempat terputus-putus, namun semangat merah putih tak padam. Pertandingan pun akhirnya dimulai dalam suasana tegang. Para pemain Indonesia sempat terlihat kurang fokus di menit-menit awal, mungkin karena mendengar kabar bahwa banyak pendukungnya tertahan di luar. Arab Saudi langsung memanfaatkan situasi itu dengan tekanan tinggi sejak awal laga. Mereka bermain agresif dan mendapatkan gol cepat yang membuat stadion bergemuruh. Namun, timnas Indonesia tak tinggal diam. Dukungan dari supporter yang berhasil masuk memberikan semangat luar biasa. Garuda Muda berhasil menyamakan kedudukan lewat serangan balik cepat. Suara Indonesia. Indonesia menggema keras di tengah stadion yang didominasi pendukung tuan rumah. Sayangnya, kesalahan fatal di lini belakang membuat Arab kembali unggul. Gol kedua mereka lahir dari blunder Yakob Sayuri, yang malam itu dimainkan bukan di posisi aslinya. Yakob, yang sejatinya adalah sayap kanan, dipaksa bermain sebagai bek sayap oleh pelatih Patrick. Keputusan itu terbukti keliru karena dia tampak canggung dalam bertahan dan sering kalah posisi menghadapi winger cepat Arab Saudi. Kesalahan itu membuat supporter Indonesia semakin kecewa. Di tribun, banyak yang terlihat memegangi kepala, tidak percaya melihat bagaimana strategi Patrick justru merugikan tim sendiri. Meskipun begitu, semangat juang para pemain tetap menyala. Mereka berusaha keras mengejar ketertinggalan dan sempat memperkecil skor menjadi 2-3 di menit akhir. Tapi sayang, waktu tak cukup untuk membalikan keadaan. Peluit panjang berbunyi. Arab Saudi menang 3-2, dan Indonesia harus menelan pil pahit. Peluang untuk lolos ke babak berikutnya kini sangat tipis, karena Indonesia tertinggal 3 poin dan hanya satu tim yang berhak melaju. Usai laga, wajah kecewa terlihat di mana-mana. Beberapa pemain menunduk lesu, sementara pelatih Patrick tampak kebingungan menanggapi kritik dari awak media. Namun yang paling mencolok adalah amarah di media sosial. Ribuan supporter Indonesia menyerbu berbagai platform digital, menuliskan kekecewaan dan memprotes keputusan-keputusan Patrick yang dianggap tidak masuk akal. Tagar, Patrick out, dan
kembalikan STY, langsung trending di X dan Instagram. Banyak yang membandingkan performa tim di bawah Patrick dengan masa-masa kejayaan saat dilatih Shin Tae-yong. Mereka mengingat betul bagaimana STY mampu membuat Arab Saudi kesulitan bahkan menahan imbang mereka di kandangnya sendiri. STY dianggap lebih paham karakter pemain Indonesia dan tahu cara memaksimalkan potensi mereka. Federasi Arab sendiri dimintai keterangan soal insiden di pintu stadion. Namun, bukannya meminta maaf, pihak mereka justru bersikap acuh dan tidak memberikan pernyataan resmi yang memuaskan publik. Langkah ini semakin memicu kemarahan fans Indonesia dan juga simpati dari banyak negara. Netizen dari Malaysia, Thailand, bahkan Belanda ikut bersuara dan mendukung supporter Indonesia yang diperlakukan tidak adil. Mereka menyebut, semangat fans Indonesia luar biasa karena datang jauh-jauh hanya untuk mendukung negaranya. Tapi semua semangat itu seolah tidak dihargai oleh tuan rumah. Banyak pengamat menilai, apa yang dilakukan pihak panitia Arab adalah bentuk strategi non-teknis untuk menurunkan moral Indonesia. Karena mereka tahu, dukungan supporter Indonesia bisa menjadi kekuatan besar bagi tim. Meski kalah, semangat juang para pemain dan supporter tidak padam. Mereka tahu bahwa perjalanan ini belum berakhir. Harapan masih ada, meski sangat tipis di tanah air. Berbagai kelompok supporter bersatu menuntut evaluasi total terhadap strategi pelatih. Mereka ingin perubahan sebelum semua peluang benar-benar sirna. Beberapa mantan pemain nasional juga ikut berkomentar. Mereka menilai Patrick terlalu kaku dan tidak memahami karakter pemain Asia Tenggara. Sementara itu, di tengah tekanan besar ini, muncul desakan agar Shin Tae-yong kembali menangani timnas Indonesia. Banyak yang menilai hanya dia yang bisa membangkitkan kembali kepercayaan diri Garuda. Kecintaan publik terhadap STY tak hanya karena hasil, tapi karena disiplin, semangat, dan kepercayaan diri yang selalu dia tanamkan kepada pemainnya. Beberapa sumber menyebutkan, bahkan Erick Thohir mulai mempertimbangkan opsi pergantian pelatih setelah melihat reaksi publik dan hasil yang mengecewakan. Meski pahit, kekalahan ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak. Tentang pentingnya manajemen, strategi, dan keberanian melawan ketidakadilan. Dan satu hal yang tak bisa dipungkiri, supporter Indonesia telah menunjukkan kepada dunia bahwa mereka bukan hanya penonton, tapi bagian dari kekuatan besar yang tak bisa diremehkan. Mereka rela datang jauh-jauh, berpanas-panasan, bahkan melawan situasi tidak adil, hanya untuk satu tujuan, melihat Garuda terbang tinggi di langit dunia. Semoga kejadian malam itu menjadi cambuk dan motivasi agar timnas Indonesia bisa bangkit, lebih kuat, dan membuktikan bahwa semangat merah putih tidak akan pernah padam, meskipun dipersulit, diremehkan, atau dikalahkan. Namun di tengah kekacauan itu, semangat persaudaraan antar supporter Indonesia begitu terasa. Mereka saling membantu, memberikan air minum, menenangkan yang panik, bahkan ada yang mengibarkan bendera merah putih di luar pagar stadion sebagai simbol perlawanan damai terhadap ketidakadilan. Kisah malam itu menjadi bukti bahwa kecintaan supporter Indonesia terhadap tim nasionalnya bukan sekadar fanatisme, tapi bentuk loyalitas tanpa batas. Meski dipersulit, dihalangi, dan bahkan diremehkan, mereka tetap berdiri tegak. Dunia pun menyaksikan bahwa Garuda tidak hanya punya pemain yang berjuang di lapangan, tapi juga jutaan hati yang bergetar satu suara. Indonesia tidak akan pernah menyerah.